Salam, selamat pagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh dengan damai dan berkat daripada Tuhan. Dan kami rindu mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari surat Roma pasal 13 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini, cara hidup yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam renungan pagi hari ini, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, mengingatkan tentang bagaimana seharusnya orang Kristen memiliki cara hidup yang benar. Apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita agar hidup kita berkenan kepada Allah? Yang pertama, yaitu menanggalkan perbuatan kegelapan. Contoh saja, apa itu perbuatan kegelapan? Pencurian, perampokan, pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, percabulan, iri hati, perselisihan, dan masih banyak yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah contoh perbuatan kegelapan yang harus kita tanggalkan, yang harus kita lepaskan dari hidup kita. Karena semua itu adalah perbuatan-perbuatan dosa yang pastinya tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan kita terlena dalam buayan kenikmatan dan persahabatan dengan dunia ini yang akan membawa kita semakin jauh, bahkan jatuh di dalam belenggu dosa. Mari menyadari bahwa hari telah jauh malam, bahkan hampir siang. Saatnya bangun dari tidur rohani, yaitu pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, percabulan, iri hati, perselisihan. Dan mari kita mengingat kembali bahwa keselamatan sudah semakin dekat. Hiduplah dalam pertobatan. Saudara, dosa atau kebiasaan buruk yang seringkali membelenggu kehidupan kita, yang mungkin susah untuk kita lepaskan. Mari bersama-sama kita berdoa, kita datang kepada Tuhan Yesus, karena saya percaya Dia sanggup mengubahkan hati dan kehidupan saudara, agar saudara dibebaskan, dilepaskan dari belenggu dosa dan mengalami pertobatan, sehingga kita memiliki damai sejahtera. Karena saya percaya dosa mendatangkan ketakutan, karena di dalam dosa ada hukuman. Tetapi pertobatan pasti mendatangkan damai sejahtera di dalam hati kita. Percayalah, sebesar apapun dosa
yang sudah kita lakukan. Jika kita mau datang kepada Tuhan, seburuk apapun masa lalu kita, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 mengatakan demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, bagaimana agar cara hidup kita berkenan kepada Allah? Hiduplah di dalam kasih dan kekudusan. Hal ini hanya dapat terjadi jika kita hidup di dalam terang, yaitu hidup di dalam Kristus. Ayat 14 mengatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini jelas sekali bahwa saudara dan saya, Tuhan menghendaki agar kita hidup di dalam terang. Terang itu hanya ada di dalam Kristus, dan Kristus menyingkapkan segala kehidupan di dalam kegelapan. Demikian juga Tuhan menghendaki sebagai orang percaya kita hidup dalam kekudusan, dan juga sebagai wujud nyatanya kita harus mengasihi sesama kita. Ayat 9 bagian B dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika Yesus memerintah hati kita, maka kita akan hidup di dalam kasih. Kita akan hidup di dalam kesopanan dan kepantasan sesuai dengan standar firman Tuhan. Sejauh mana seseorang mengasihi dirinya sendiri, maka sejauh itulah dia mengasihi orang lain. Kalau orang percaya membenci sesamanya, dia sedang membenci dirinya sendiri. Saudaraku, Allah adalah kasih. Jadi barang siapa mengaku mengenal Allah, maka ia harus hidup di dalam kasih kepada sesama. Kiranya firman Tuhan yang barusan kita dengarkan bersama-sama boleh menolong kita untuk memiliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Mampukan setiap kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Allah sumber segala damai sejahtera dan berkat surgawi akan memelihara kehidupan mereka senantiasa. Allah memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan, pendidikan, pergumulan, dan setiap aspek kehidupan mereka. Allah menjauhkan mereka dari segala wabah, virus, dan segala sakit penyakit. Allah menjaga mereka dari segala kecelakaan dan melindungi mereka dari segala yang jahat. Kiranya yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam semangat dan tetap sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.